warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Atun Widyastuti, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Sumberagung, Kabupaten Purworejo. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Francisca Kusyuniarti. Beliau adalah guru kelas 6 di SD Negeri Sumberagung. Selamat pagi Bu Siska. Selamat pagi Bu Atun. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Siska? Wah, luar biasa, sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya. Nanti di sini saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bu Siska lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Nah, adapun tujuan diadakan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Siska lakukan dan kenapa pada hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Siska melakukan pembelajaran. Agar apa? Biar Bu Siska melakukan pembelajaran lebih siap dan tentunya lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Iya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Siska. Nah, yang pertama yang berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Siska capai? Tujuan yang akan saya capai itu yang pertama itu nanti kan anak-anak karena ini masih kelas 6 ya. Nah, kelas 6 pembelajaran di awal, nanti materi yang awal nanti pertama itu anak mampu menemukan ide pokok ya Bu dari suatu paragraf nanti yang akan kita sampaikan di pembelajaran dengan membaca di buku LKS ataupun buku yang ada nanti. Terus selanjutnya dari mengamati atau melihat video tentang karakteristik negara ASEAN, nah itu nanti anak di situ bisa menyajikan hasil identifikasi mengenai karakteristik negara-negara di ASEAN. Yang ketiga, nanti anak akan berpraktek membelah bunga, di mana nanti tujuannya di situ anak mampu untuk menentukan bagian-bagian dari bunga itu dengan tepat. Seperti itu Bu Atun. Berarti ada 3 tujuan yang ingin kita capai ya Bu. Saya ulangi, yang pertama nanti diharapkan siswa mampu menemukan ide pokok dari suatu paragraf. Terus yang kedua nanti siswa mampu mengidentifikasi karakteristik wilayah ASEAN dengan baik. Terus yang ketiga nanti mampu menentukan bagian-bagian dari bunga setelah melihat bunga secara bunga secara langsung ya. Oke. Baik, nah bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan pada observasi? Untuk area pengembangan, saya mengambil 2 ya Bu. Yang pertama itu area pengembangan pengetahuan dan yang kedua yaitu area pengembangan keterampilan. Oke, baik, berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai itu adalah pada bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, betul ya? Nah, saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bu Siska laksanakan di kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya maupun dari metode pembelajaran atau model pembelajarannya. Untuk itu dari RPP yang saya susun, saya mengambil strateginya yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tetapi juga terintegrasi dengan KSE. Untuk metodenya nanti anak diskusi kelompok, tapi juga ada tugas individu juga, apapun kelompok. Untuk model pembelajarannya itu saya mengambil karena di sini ada diskusi ya, itu juga ada menemukan jadi cooperative learning dan inquiry seperti itu. Oh ya. Baik, jadi strategi pembelajaran yang Bu Siska terapkan adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Terus model pembelajarannya itu cooperative learning dan inquiry. Terus metode yang dipakai
dipakai adalah dengan diskusi kelompok dan ada tugas individu seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Siska gunakan di dalam kelas? Nah, untuk medianya, ini saya nanti akan memakai LKPD, juga bacaan dari buku ya. Terus saya akan menayangkan video, berarti saya membutuhkan video. Terus nanti saya juga untuk praktek membelah bunga, saya akan memanfaatkan area di sekitar kita untuk mengambil bunga yang ada di sekitar ini. Bagus sekali. Nah, kira-kira kapan nih Bu Siska akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Hari apa, kelas berapa, jam berapa? Ya, karena ini sudah saya susun RPP-nya dan sepertinya saya sudah ingin segera melaksanakan, akan saya laksanakan besok pagi. Ya, hari Selasa, nanti tanggalnya 27 Februari 2024 ya, di kelas 6, karena kebetulan saya kelas 6, ya nanti di sesi atau jam pertama seperti itu. Baik, berarti nanti besok pagi hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 saya akan datang ke kelas Bu Siska. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Ibu Siska lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan setelah observasi atau pasca observasi yang akan didampingi oleh PP. Nah, sebelum kita akhiri Bu Siska, apa yang Bu Siska dapatkan dari percakapan ini, Bu? Dari percakapan ini luar biasa sekali ya Bu Atun. Jadi saya mendapatkan gambaran tentang hal apa yang akan saya laksanakan untuk pembelajaran besok pagi. Misalnya strategi, metode pembelajaran, model pembelajaran, juga media apa yang akan saya terapkan untuk pembelajaran besok pagi. Oke, bagus sekali Bu. Baik Ibu, semoga besok pagi pembelajaran di kelasnya berjalan dengan lancar ya. Baik Bu Siska, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran di kelas besok pagi ya Bu Siska ya. Ya, siap. Ya, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siska. Sama-sama Bu Atun. Selamat siang. Siapkan dulu kelasnya. Siap. Doa mulai. menyenangkan buat kalian. Sudah?
lingkungan sekitar dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber, siswa dapat mengidentifikasikan karakteristik wilayah ASEAN. Kalian kemarin sudah belajar mencari di internet ya informasi-informasinya, tapi nanti kita akan melihat lagi. Oke. Selanjutnya yang kedua dengan praktek membelah bunga. Nanti kalian setelah membelah bunga, nanti kalian bisa menyebutkan bagian-bagian bunga dan fungsinya. Nah, nanti kita untuk pembelajaran yang praktek membelah bunga, nanti anak-anak bisa mencari bunga di sekitar lingkungan ya. Oke. Sebelum pembelajaran, kira-kira ibu mau menanyakan dulu. Di depan kelas kita itu banyak sekali bunga-bunga. Bunga apa saja yang ada di depan kelas kita? Bunga sepatu. Bunga sepatu. Kira-kira tanaman-tanaman itu bisa tumbuh dan kita berdayakan supaya menjadi banyak. Caranya bagaimana ya? Dirawat. Terus memberi pupuk, diberi pupuk. Menyiram. Oke, banyak sekali langkah yang bisa kita tempuh untuk membudidayakan bunga atau tanaman-tanaman yang lain. Baik, nanti setelah ini akan memutarkan video pembelajaran yaitu tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Baik, kita lihat dulu ya. Suaranya tidak mau keluar ya. Nah, suaranya tidak mau keluar. Tambah suara ya. Kita lihat. Nah, di situ karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Ini kita belajar tema 1, subtema 1. Ya. Kita lihat peta Indonesia dan negara-negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN dapat dilihat pada peta berikut. Negara-negara tersebut masuk dalam organisasi ASEAN untuk menjalin kerjasama. Karakteristiknya bagaimana secara umum? Kita lihat. Ya. Yang pertama, coba dibacakan yang keras. Nah, terus
dunia. Sebagian besar ya. Ya, keadaan ekonomi. Ya, selanjutnya negara Thailand. Putri, bacakan karakteristiknya. 513.120. Ya, terus dataran. Ya. Ya. Selanjutnya keadaan sosialnya. Tuh. Thai dan Burma. Semangat. Industri utamanya. Ya, selanjutnya Filipina. Mau bacakan Mo. Karakteristik. Geografi negara Filipina luas 3.000 km persegi, merupakan negara kepulauan. Pulau terbesarnya Pulau Luzon dari Mindanao. Dan Mindanao. Ya, namanya. Banyak pegunungan. Ya. Puncak tertingginya Gunung Apeo. Aku. Ya. Oke, selanjutnya keadaan sosialnya. Siva. Mayoritas penduduknya orang Batak dan keturunan Tionghoa dan Spanyol. Ya. Ekonomi siapa? Jadi. Oke, Revan bacakan. Kegiatan ekonomi lainnya di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Petani padi kelapa. Ya, oke. Selanjutnya Brunei Darussalam. Siapa? Ya, Roji. Luas 5.365 km persegi. Memiliki wilayah timur, dataran rendah dan Tapi itu saja. Diagram atau membuat konsep peta pikiran juga bisa. Sekarang Ibu bagikan dulu lembar kerjanya ya. Ya, ini negara Asia. Ya, dua persamaan dari dua negara anggota ASEAN.
senang ya kalian rapi. Ya. Selanjutnya, wah bunganya macam-macam ya. Ada bunga sepatu. Baik, yuk silakan masuk lagi. Yuk terus. Bunganya mana, Lozi? Oh ya. Ya, kalau sudah masuk lagi yang tertib ya. Tuliskan bagian-bagian bunga itu dan menuliskan fungsinya. Paham belum? Apa tugasnya? Membelah bunga dan menuliskan fungsinya. Nanti bisa dalam bentuk narasi, bentuk diagram, ataupun dalam bentuk tabel, atau juga mungkin yang senangnya menggambar nanti dalam bentuk poster. Siap belajar? Oke. Semangat? Oke, tepuk hebat dulu. 1, 2, 3. Saya hebat, kamu hebat, kita hebat, kita hebat. Yes, yes, yes. Ayo, sekarang silakan bekerja dengan kelompoknya, dibelah bunganya. Ya, nanti ibu bagikan lembar kerjanya. Kalian membuat bisa dalam bentuk diagram. Ya. Sambil menuliskan hasil dari diskusi. Tuliskan apakah bagian-bagian bunga itu. Nah, itu namanya apa? Terus apa namanya? Fungsinya untuk apa? Yo, ini lembar kerjanya ya. Ini lembar kerjanya. Ini lembar kerjanya. Ini lembar kerjanya ya. Ya, semuanya berdiskusi dengan kelompoknya. Dibelah-belah bunganya, terus tuliskan nama bagian-bagiannya apa, fungsinya untuk apa. Ya, sambil dikerjakan di lembar kerja masing-masing. Gambar.
16. Ayo dikerjakan, semangat. Ini kok kelasnya kotor. Ini kok ada kertas ya? Ini dalam kertas. Poster. Oke, gimana ya? Posternya supaya indah. Bentuk bentuknya indah. Ya, mau guna warna merah, kuning, atau warna biru? Apa? Nasi, ya silakan. Mari satu. Selesai ya. Ya. Gambar ya, poster. Ada yang sudah selesai? Belum. Gimana biar bagus? Ya. Kelompok mana yang sudah bisa mempresentasikan hasilnya? Ya.
Ya, kelamin jantan ini yang atas ya, dari bulan sepatu ini. Ya, selanjutnya. Ya, kelopak bunga. Mahkota bunga. Ya. Mahkota, indah ya. Kalau mahkota itu berwarna-warni. Ya, biar teman-temannya suka bunga, ya. Ya. Kelompok Dr. Andes Muhammad Data akan mempresentasikan hasilnya dalam bentuk narasi. Kita dengarkan ya. Ya, selanjutnya. Ya. Ya, selanjutnya. Ya. Kelompok Dr. Andes Muhammad Data sudah menyampaikan tepuk tangan untuk kelompok Dr. Andes Muhammad Data. Kelompok mana lagi? Mana yang dalam bentuk poster? Tadi Bu Guru lihat ada yang gambarnya bagus banget warna-warni. Mana? Oh. Belum sudah. Jangan bermain di dalam kelas. Nah, selanjutnya yang mau presentasi hasilnya kelompok mana? Terus ini yang hijau di bawahnya mahkota bunga apa namanya? Sudah belajar apa saja? Karakteristik. Ya, terus kalian disuruh apa tadi? Menuliskan apa? Pembelajaran hari ini menarik tidak ya? Kenapa? Tadi kalian mempelajari karakteristik negara ASEAN. Terus tadi ada apa yang bunga-bunga tadi diapakan tadi bunganya? Dibelah-belah untuk apa? Penting tidak untuk pembelajaran hari ini? Kedepannya kalau kalian sudah mempelajari tentang bunga tadi ya, tentang perkembangbiakan secara generatif, kalian nanti kedepannya bisa mengembangbiakan atau mengembangbiakan tumbuhan-tumbuhan yang bisa berguna untuk masa depan. Misalnya kalian mau menanam pohon, membuat perkebunan kelengkeng. Nah, bagaimana cara perkembangbiakannya? Nah, nanti kalian bisa seperti itu. Atau aku mau menanam berkebun pohon pisang. Nah, bisa kedepannya untuk jadi juragan pengawur pisang. Ya, misalnya seperti itu, ya. Saat belajar tadi kira-kira hal yang sulit yang mana? Tidak ada. Menyenangkan semua ya? Iya. Untuk kedepannya apa komitmen kalian dalam belajar? Akan lebih lebih semangat. Iya. Untuk pembelajaran hari ini luar biasa, ya. Anak-anak sudah semangat dalam belajar, antusias dalam mengerjakan tugas.
Oke, untuk hari ini cukupkan sekian. Kita bisa berkemas berdoa terlebih dahulu. Ya, boleh berkemas. Nanti ketuanya memimpin. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Atun Widyastuti, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Purworejo dari SD Negeri Sumbragung. Saya ditemani oleh Ibu Francisca Kusyuniarti sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Wahyu Trilestari sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Wahyu, Bu Siska. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Nah, baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Siska terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bu Siska lakukan. Nah, tujuannya untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Bu Siska lakukan. Bu Siska, bagaimana perasaan Bu Siska terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah Bu Siska lakukan kemarin? Ya. Perasaan saya luar biasa ya Bu Atun. Pembelajarannya berjalan lancar, juga sesuai dengan yang saya rencanakan. Oke, Bu Siska bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Bu Siska lakukan pada kegiatan observasi kelas kemarin Bu? Untuk area pengembangan yang saya ambil yaitu pada pengetahuan dan keterampilan. Terus untuk tahapannya atau langkah-langkahnya itu saya memakai pembelajaran berdiferensiasi juga dengan KSE Bu. Juga model pembelajarannya saya memakai inquiry. Seperti itu. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, menurut Bu Siska, sejauh ini area perkembangan yang Bu Siska lakukan apakah sudah berhasil di dalam kelas? Secara keseluruhan berjalan lancar ya Bu, tetapi masih ada beberapa hal yang menurut saya masih kurang seperti itu. Baik, nah, menurut Bu Siska kekurangan atau hambatan apa saja yang Bu Siska hadapi pada saat pembelajaran di kelas? Menurut saya hal-hal yang saya hadapi itu kekurangannya itu keaktifan siswa Bu, karena siswa ada yang sebagian aktif tetapi ada beberapa anak yang belum menampakkan keaktifannya. Oke. Ya. Kira-kira kenapa sih anak-anak tersebut kurang aktif atau kurang aktif dalam berdiskusi? Begini ya Bu, karena kebetulan siswa yang saya ambil itu jumlahnya sangat banyak ya Bu. Nah, di situ mungkin waktu pembagian itu mungkin saya ada sedikit kendala dalam menganalisis gaya belajarnya gitu.
Jadi mungkin anak merasa tidak sesuai gitu ya Bu. Jadi dengan teman satu kelompoknya, jadi makanya dia memilih untuk pasif seperti itu. Terus rencana ke depan untuk pembelajaran selanjutnya apa yang ingin Bu Siska lakukan? Kedepannya rencana saya itu ya saya akan membuat pembelajaran dengan melihat atau menyesuaikan kenyamanan siswa sesuai dengan gaya belajarnya seperti itu. Oke. Kapan Bu Siska akan melakukan perubahan yang Ibu rencanakan yang Ibu sampaikan tadi? Ya, rencana saya setelah pelaksanaan penilaian tengah semester ini, pembelajaran selanjutnya mungkin saya akan lebih menerapkan ke gaya belajar siswa. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya Bu Siska. Mudah-mudahan apa yang Ibu Siska rencanakan dapat secepatnya diaplikasikan atau direalisasikan. Ya, amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Siska. Ya. Baik, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Wahyu Tristari selaku pengajar praktik untuk calon guru penggerak angkatan 9 ini untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait kegiatan percakapan pasca observasi atau kegiatan observasi di kelas, Bu. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah pada siang hari ini saya selaku pengajar praktik bisa mengamati percakapan pasca observasi dari Bu CGP saya yaitu Bu Aton dan rekan sejawat yang didampingi yaitu Bu Siska. Hasil pengamatan saya dari proses coaching percakapan pasca observasi tadi, saya mengucapkan terima kasih, sangat baik sekali ya. Tadi Bu Aton sudah menggunakan alur Tirta yang mana sudah menggali tujuan dan juga identifikasi, rencana dan juga tanggung jawab dari rekan sejawat yang Ibu coaching seperti itu. Kemudian tadi dari percakapan pasca percakapan tadi Ibu juga sudah menunjukkan tentang indikator ketercapaian, kemudian analisis hasil dari observasi, juga penilaian dan fokus area yang akan dikembangkan dan juga rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh rekan sejawat ya. Menurut Ibu apa yang Ibu rasakan tadi dari kegiatan percakapan pasca observasi kepada rekan sejawat? Silakan. Menurut saya untuk kegiatan pasca observasi ini sudah sangat berjalan dengan lancar. Kegiatan observasi yang dilakukan oleh Ibu Francisca juga sudah berjalan dengan lancar walaupun masih ada beberapa kekurangan yang mungkin nanti di pembelajaran selanjutnya akan Bu Siska perbaiki untuk pembelajaran selanjutnya. Oh iya, terima kasih. Kemudian hambatan yang Bu Aton rasakan tadi selama proses coaching itu seperti apa, bisa dijelaskan? Untuk hambatan, alhamdulillah tidak ada. Untuk hambatan, alhamdulillah tidak ada, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah untuk Bu Francisca sebagai guru yang diobservasi juga melaksanakan coaching dengan baik. Sudah sesuai dengan alur tadi. Ya, terima kasih. Bu Aton merasa tidak ada hambatan seperti itu ya, alhamdulillah, berarti tidak ada hambatan dan tidak ada yang harus perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Oke, pertanyaan terakhir, rencana yang akan Ibu lakukan setelah proses coaching ini, terutama untuk rekan sejawat agar meningkatkan proses pembelajaran di kelas itu seperti apa? Nah, nanti saya bersama Bu Siska sebagai rekan sejawat nanti akan berkolaborasi bagaimana cara memperbaiki apa yang kita kurang selama observasi kelas, nanti kedepannya akan memperbaiki seperti itu Bu. Ya.
Terima kasih Bu Atun dan juga Bu Siska selaku rekan sejawat sudah membantu tugas CGP dari Bu Atun untuk dari kegiatan pra, observasi dan juga pasca. Sukses kedepannya untuk Bu Atun dan juga Bu Siska. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas umpan balik atau tanggapan yang diberikan kepada dari Bu Wahyu kepada kami, saya selaku JGP dan teman saya sebagai guru yang saya observasi ketika di kelas. Akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai, mulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wahyu, kepada Ibu Siska, sudah memberikan waktunya untuk melakukan proses coaching ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.